Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Diananda Putri dari kelompok 3 Media Pembelajaran ingin memaparkan hasil diskusi kelompok bersama teman saya Diana Jetira, Zikri Aulianingsih, dan Gita Putri. Media pembelajaran berbasis visual itu adalah media yang menjelaskan data dan fakta, ide-ide, gagasan melalui gambar dan kata-kata. Untuk karakteristik media pembelajaran berbasis visual, yaitu media bersifat konkret. Media ini dapat dimengerti dan dapat dinikmati di mana saja. Media ini tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, media tersebut dapat mempercepat ketercapaian pembelajaran tertentu. Nah, kita juga perlu tahu bahwa media pembelajaran berbasis visual ini terdapat beberapa jenis, yaitu ada magan, grafik, gambar dan foto, karikatur, dan poster. Prinsip pemilihan media berbasis visual, yaitu kita harus mempertimbangkan, memperhatikan, serta memilih media tersebut sesuai dengan keefektifannya terhadap siswa. Selanjutnya harus sesuai dengan tujuan dan materi yang akan dijelaskan. Untuk itu, tentunya kita harus paham dahulu apa itu ciri-ciri dari media yang akan kita buat tersebut. Fungsi media pembelajaran visual yang pertama adalah fungsi kognitif, yaitu media pembelajaran visual dapat mengunggah sikap dan emosi siswa dalam menanggapi suatu fenomena yang terjadi. Yang kedua adalah fungsi kognitif, yaitu memperlancar pencapaian tujuan dan siswa dapat mengingat dan memahami suatu fenomena. Yang ketiga adalah fungsi konsistentoris, yaitu mengorganisasikan informasi dalam sebuah teks sehingga menjadi sebuah artikel yang dapat dibenarkan. Nah, manfaat media pembelajaran visual pertama adalah memperlancar daya serap siswa. Kedua, lebih praktis dan efisien. Ketiga adalah lebih efektif. Keempat, bersifat praktis. Kelima, mengatasi keterbatasan pengalaman. 5. Fungsi media pembelajaran berbasis visual. 1. Fungsi efektif. Media pembelajaran visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Siswa dapat menganalisis dan menanggapi dengan perbuatan terhadap fenomena yang ditampilkan. 2. Fungsi kognitif dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung pada apa yang ditampilkan. 3. Fungsi kompensatoris membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingat kembali. 6. Manfaat media pembelajaran berbasis visual. Media visual yang menarik dapat mempercepat daya serap didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan. 2. Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik dan dapat melampaui batasan ruang kelas. 3. Lebih efektif dan efisien dibandingkan media verbal lainnya, jenisnya beragam. 4. Guru dapat menciptakan media bervariatif dan tidak membosankan bagi peserta didik. 5. Menggunakan media visual bersifat praktis, maksudnya mudah diorientasikan setiap orang. 7. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis visual. Yang pertama, kelebihan. 1. Repeatable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya. 2. Analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi materi dengan analisa lebih mendalam. 3. Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. 4. Dapat membangkitkan minat baru serta daya tarik peserta didik. Yang kedua, kekurangan. Tidak adanya audio sehingga materi yang disampaikan kurang mendetail. Kedua, visual yang terbatas hanya berisi gambar yang mewakili isi berita. Selanjutnya adalah poster. Poster adalah media yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi
saran, atau ide-ide tertentu sehingga dapat merangsang keinginan yang melihatnya untuk melaksanakan isi pesan poster tersebut. Tujuan dan manfaat poster. Tujuan media poster ini untuk menarik pembaca melakukan isi poster, sedangkan manfaatnya adalah mudah diingat. Dalam satu poster hanya mengandung pesan tunggal, sehingga fokus pembaca terpusat. Poster juga mudah dibaca dalam kurun waktu singkat. Selanjutnya adalah penggunaan atau cara merangsang dan mempraktikkannya. Media poster dapat dirancang menggunakan aplikasi seperti Canva, Ibis Paint X, Infinity Design, atau sebagainya. Agar poster menarik, gunakan cara berikut. Yang pertama, analisis materi yang akan diajarkan. Yang kedua, gunakan gambar yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga, hias poster dengan beragam warna agar lebih menarik perhatian. Yang keempat, cetak poster di kertas yang tebal. Cara mempraktikkan poster dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan meminta siswa menjelaskan isi dari poster yang disediakan guru. Kelebihan dan kekurangan poster. Dengan bentuk yang simpel, poster mudah diaplikasikan dan mudah diingat, serta dapat digunakan di mana saja. Namun, poster memiliki kekurangan seperti materi yang disampaikan dalam poster tidak bisa panjang, sehingga bisa saja materi tidak sampai. Implikasi poster dalam pembelajaran sosiologi. Dalam pembelajaran sosiologi, poster dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep mengenai perubahan sosial di masyarakat. Misalnya, guru dapat membuat poster yang berisi ilustrasi bagaimana kondisi masyarakat sebelum dan sesudah adanya perubahan sosial yang terjadi.